Selamat datang di Sistem Aplikasi Bergerak pertemuan kedua. Materi hari ini atau materi di video ini adalah taksonomi aplikasi bergerak ya. Baik, jadi taksonomi ini kalau di bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Belanda, yaitu taksonomi pakai ya. Sebetulnya di bahasa Inggris juga ada taksonomi menggunakan X gitu, taksonomi dan menggunakan TAX, O, NOMY gitu, itu bahasa Inggris yang mirip juga gitu. Nah, tapi kalau kita diserap dari bahasa Belanda, ini definisinya adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu, jadi kategorisasi gitu ya, atau klasifikasi gitu. Nah, awalnya taksonomi ini hanya mengacu pada kategorisasi makhluk hidup. Nah, namun dalam pengertian yang lebih luas dan lebih umum, taksonomi juga bisa merujuk pada kategorisasi benda atau konsep serta prinsip-prinsip yang mendasari kategorisasi tersebut. Jadi di pertemuan 2 ini kita akan membedah kategorisasi untuk aplikasi bergerak ya. Nah, jadi kategorisasi atau taksonomi aplikasi bergerak secara umum itu aplikasi bergerak yang kita maksud adalah program komputer independen yang dirancang untuk berjalan pada perangkat mobile. Ini menurut OWASP ya. OWASP itu adalah organisasi ini ya di bidang computing. Jadi dirancang berjalan pada perangkat mobile ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa itu sistem aplikasi bergerak. Nah, ini aplikasi bergeraknya. Nah, saat ini sistem operasi Android dan iOS secara kumulatif membentuk lebih dari 99% dari pangsa pasar OS mobile. 1%-nya ya masih ada seperti Harmony OS yang dikeluarkan oleh Huawei. Kemudian sebetulnya Windows juga bisa masuk lagi ke sistem operasi mobile ya, karena mereka juga mengeluarkan Windows 11 itu bisa dijalankan juga untuk tablet gitu. Dan mungkin ada lagi beberapa OS yang mungkin tidak terlalu masif gitu. Nah, selain itu penggunaan internet mobile ini telah melampaui penggunaan desktop gitu untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ini membuat browsing dan aplikasi bergerak ini menjadi jenis aplikasi yang paling banyak digunakan sekarang ya. Nah, pada dasarnya aplikasi bergerak ini dirancang untuk berjalan dengan baik secara langsung di platform yang memang dirancang untuknya, namanya, atau di atas browser mobile perangkat cerdas gitu, smartphone atau tablet gitu ya. Mereka kan punya browser gitu. Nah, bisa juga untuk dirancang untuk berjalan di browser tersebut atau campuran dari keduanya. Nah, maka dari itu, ini menurut OWASP ya, OAS ada referensinya, ada saya lampirkan di slide terakhir. Ada 4 kategorisasi atau taksonomi aplikasi bergerak berdasarkan teknologi ya. Ada aplikasi natif, web app, hybrid app, dan progressive web app. Nah, yang pertama adalah aplikasi natif ya. Aplikasi natif ini jadi sistem operasi mobile itu termasuk Android dan iOS tadi datang dengan software development kit untuk mengembangkan aplikasi khusus untuk OS tersebut. Ya, Android punya Android SDK kan ya, iOS juga punya. Aplikasi tersebut, aplikasi yang dihasilkan gitu ya dari SDK itu disebut sebagai natif untuk sistem yang mereka kembangkan. Jadi ketika kita membicarakan aplikasi bergerak, umumnya asumsi yang muncul adalah aplikasi tersebut adalah aplikasi natif yang diimplementasikan dalam bahasa pemrograman standar untuk sistem operasi masing-masing. Gitu. Jadi kalau kita misalnya ini ada aplikasi namanya Gmail gitu. Nah, umumnya asumsinya itu adalah ini natif udah gitu, karena misalnya Gmailnya bisa dibuka di Android, berarti ini natif Android gitu. Asumsinya seperti itu. Nah, jadi kalau untuk iOS itu menggunakan Objective-C atau Swift sekarang ya.
kemudian ini terpotong sama muka saya ya, tapi ini lengkapnya bisa dibaca di slide. Java atau Kotlin itu untuk Android, itu yang betul-betul native ya. Jadi yang betul-betul native adalah Objective-C atau Swift untuk iOS, yang lebih banyak digunakan sekarang Swift. Dan kemudian untuk Android ada Java atau Kotlin. Yang banyak digunakan sekarang adalah Kotlin gitu. Nah, lebih baru juga ya. Nah, aplikasi natif ini secara alami memiliki kemampuan untuk memberikan kinerja tercepat gitu, dengan tingkat keandalan yang tertinggi gitu, karena lebih dekat dengan sistem operasi. Nah, mereka biasanya mematuhi prinsip-prinsip desain spesifik platform, misalnya prinsip desain Android gitu ya, yang cenderung menghasilkan antarmuka pengguna atau UI yang lebih konsisten dibandingkan dengan aplikasi hybrid atau web gitu. Jadi masing-masing platform itu, contohnya Android dan iOS itu kalau diperhatikan punya prinsip desain yang berbeda. Itu mereka punya guidelines-nya, kita bisa baca, kita bisa ikuti gitu. Nah, biasanya kalau misalnya aplikasi natif itu ya pasti ngikutin salah satu prinsip desain spesifik untuk platformnya gitu ya, untuk Android ya, atau untuk iOS gitu. Nah, dibandingkan dengan web, kalau web mungkin ya ngikutin yang standar web juga ada kan ya, atau ya ngikutin salah satu juga sebetulnya bisa, tapi ya biasanya standar web itu agak berbeda gitu, dan agak terasa berbeda juga. Karena integrasinya ini lebih dekat dengan sistem operasi, aplikasi natif ini dapat langsung mengakses hampir setiap komponen perangkat dari perangkat pintarnya gitu ya. Contohnya kamera, sensor dan lain-lain gitu. Itu hampir semua itu bisa diakses gitu. Tentunya dengan izin pengguna ya. Nah, kemudian ada beberapa ambiguitas ketika membahas aplikasi natif untuk Android gitu, terutama ya. Karena Android itu juga selain menyediakan SDK, dia menyediakan NDK yang secara nama N-nya itu adalah natif gitu. Nah, perbedaannya, jadi SDK itu singkatan dari Software Development Kit. Ini didasarkan pada bahasa pemrograman Java dan Kotlin. Nah, ini adalah perangkat default untuk pengembangan aplikasi Android. Sedangkan NDK atau Native Development Kit ini adalah perlengkapan dan perlengkapan pengembangan C atau C++, bahasa C atau C++, yang digunakan untuk mengembangkan library binary gitu ya, yang dapat secara langsung mengakses API tingkat bawah seperti OpenGL gitu. Jadi saya refresh kembali materi di PBO mungkinnya pemrograman berorientasi objek, bahwa Java itu mengkompilasi kodenya menjadi bytecode gitu. Begitu pula dengan Kotlin di sini ya, karena Kotlin itu adalah turunan dari Java. Nah, kalau misalnya kita mau sebuah kode yang dikompil menjadi binary code gitu ya, kita mau bikin jadi library, biasanya di sini OpenGL gitu, atau library grafis gitu ya, atau yang berkaitan dengan hardware, itu kita bisa menggunakan C atau C++ di Android menggunakan NDK atau Native Development Kit gitu. Nah, library ini kemudian dapat dimasukkan ke dalam aplikasi biasa yang dibangun dengan SDK. Jadi si NDK ini bisa menghasilkan library yang nantinya library-nya bisa kita masukkan atau kita gunakan di aplikasi native biasa yang dibangun menggunakan SDK. Oleh karena itu, aplikasi natif Android yang dibangun dengan SDK tadi itu mungkin saja memiliki kode natif yang dibangun dengan NDK. Gitu. Jadi mungkin saja karena misalnya aplikasi kita menggunakan OpenGL tadi ya untuk misalnya augmented reality atau apapun itu biasanya menggunakan NDK juga. Gitu. Library yang atau minimal library yang dibuat dengan NDK. Nah, kemudian kelemahan yang paling jelas dari aplikasi natif adalah bahwa mereka itu hanya menargetkan satu platform tertentu. Jadi aplikasi natif itu hanya menargetkan satu platform tertentu. Jadi untuk membangun aplikasi yang sama misalnya ya untuk Android dan iOS, pengembang harus memiliki dua basis kode independen
atau menggunakan alat pengembangan yang seringkali kompleks gitu untuk menghubungkan satu basis kode ke dua platform gitu ya. Jadi kalau misalnya ya, contohnya ya kalau misalnya kita mau bikin aplikasi Android dan iOS itu ya kita harus punya dua basis kode. Yang pertama pakai Kotlin misalnya, yang kedua pakai Swift gitu. Atau pakai alat pengembangan yang lebih kompleks gitu. Contohnya adalah ini Xamarin, Google Flutter, dan React Native. Jadi yang ketiga ini, tiga framework atau ya alat pengembangan mungkin ya, belum belum bisa sebetulnya kalau menurut saya sih belum bisa disebut framework karena tidak ada ini ya apa namanya tidak ada aturan khusus untuk ininya apa namanya struktur kodenya. Tapi ya eh, apa tiga ini disebut framework oleh OWASP. Tiga framework ini adalah contoh yang memungkinkan pengembang dapat mengkompilasi satu basis kode untuk Android dan iOS, dan ini lebih kompleks ya. Ada Xamarin, Google Flutter, dan React Native. Kenapa lebih kompleks? Karena bagaimanapun kita membangun aplikasi menggunakan satu basis kode untuk dua platform yang berbeda gitu. Artinya pasti ada di suatu titik gitu ya, pasti kita harus berusaha untuk menyesuaikan gitu. Contohnya yang sering terjadi itu di Flutter lah contohnya ya, untuk notifikasi gitu ya. Notifikasi di Android dan iOS itu berbeda. Nah itu biasanya malah lebih menambah kerumitan gitu ya kalau misalnya menggunakan Flutter. Walaupun ya kalau memang sudah ini ya jadinya lebih ada juga kalau misalnya sudah advance itu lebih praktis gitu. Uh, tapi ya biasanya memang menambah kerumitan ya. Kerumitan itu kan apa namanya relatif ya. Tapi ya menambah kerumitan tentu saja karena Flutter dan Xamarin juga ya, dan React Native. Xamarin itu dari Microsoft ya, jadi Microsoft juga punya tapi dia berbayar gitu. Berbeda dengan Google Flutter dan React Native dari Facebook atau Meta sekarang ya, itu gratis gitu. Nah, baik lagi tadi kalau misalnya satu basis kode untuk dua yang bisa dikompilasi ke dua platform itu ya tetap menambah kerumitan, dan ya ada kerumitan yang dihandle oleh frameworknya, ada yang tidak gitu. Kemudian aplikasi yang dikembangkan menggunakan framework tadi itu secara internal akan menggunakan API native system dan menawarkan kinerja yang setara dengan aplikasi native. Nah, makanya dianggap aplikasi native aja udah gitu. Nah, aplikasi tersebut juga dapat memanfaatkan semua kemampuan perangkat termasuk GPS, akselerometer, kamera, sistem notifikasi, dan lain-lain gitu. Walaupun tadi ada catatannya ya, untuk masing-masing ada perbedaan biasanya gitu. Kita harus membuat implementasi untuk masing-masing platform biasanya ya, untuk beberapa hal gitu. Contohnya notifikasi yang pasti ya. Kamera dan GPS seingat saya nggak berbeda sih, sudah ada jembatan yang sama gitu ya, tapi notifikasi itu agak berbeda. Kemudian karena output akhirnya sangat mirip tadi ya, karena ya udah sudah dianggap aplikasi natif gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah web app, aplikasi web gitu. Nah, aplikasi web mobile ini dulu sebelum adanya Android itu populer ya, cukup populer ya. Dulu banyak web mobile yang depannya itu URL-nya itu menggunakan huruf M gitu, misalnya m.yahoo.com gitu, m.google.com gitu dan sebagainya. Nah, jadi aplikasi web mobile ini atau sederhananya sebetulnya aplikasi web kalau sekarang ya. Jadi kalau dulu dipisahkan antara web mobile dan aplikasi web pada umumnya, kalau sekarang tidak gitu sebetulnya. Nah, ini adalah situs web yang dirancang agar terlihat dan terasa seperti aplikasi natif gitu. Nah, aplikasi ini berjalan di atas browser perangkat dan biasanya dikembangkan menggunakan HTML5 seperti halaman web modern. Jadi biasanya mungkin kalian sudah banyak yang mendengar mengenai responsivitas gitu ya, itu sangat penting gitu untuk web mobile ini ya.
Nah, kemudian kita juga bisa membuat icon launcher gitu ya untuk menyamakan perasaan atau memberikan perasaan yang sama gitu ya saat mengakses aplikasi natif. Jadi semacam shortcut gitu ya. Nah, tapi ya ini hanya sebetulnya hanya shortcut untuk membuka browser, kemudian dia redirect ke alamat yang sudah kita tentukan gitu. Oke, kemudian aplikasi web ini memiliki integrasi yang terbatas tentunya ya dengan komponen umum perangkat karena dijalankan dalam batasan browser. Jadi istilah lainnya adalah di dalam kotak pasir atau sandbox gitu. Jadi kalau di taman gitu ya, mungkin taman-taman yang di luar negeri sering, karena ini kan istilahnya juga dari luar negeri ya, di taman-taman luar negeri itu banyak kan yang ada sandboxnya atau kotak pasir yang dikotakin pakai kayu gitu ya misalnya. Jadi di kotak kecil. Nah, jadi anak kecil yang bermain di sana ya biasanya di sana aja gitu. Nggak jadi pasirnya tuh di sana aja. Jadi pasirnya nggak keluar-keluar gitu. Kalau dikotakin. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita bikin aplikasi di dalam sandbox ya aplikasi itu hanya bisa mengakses sandboxnya aja gitu. Kalau sandboxnya dikasih akses ke kamera ya oke gitu. Kalau beberapa browser ya hampir semua browser itu sudah punya akses ke kamera sebetulnya. Tapi kalau yang lain itu mungkin tidak ya. Contohnya tadi GPS sudah bisa gitu. Kemudian uh, kamera juga mungkin tidak terlalu fleksibel ya. Saya belum ngecek lagi. Tapi kalau dulu kamera tuh hanya kamera depan gitu ya. Karena kan mirip dengan webcam. Kalau sekarang mungkin sudah bisa ya. Nah, notifikasi juga berbeda ya. Itu ya karena dia dijalankan dalam sandbox tadi. Nah, karena aplikasi web ini biasanya menargetkan beberapa platform, UI-nya tidak mengikuti beberapa prinsip desain platform tertentu gitu. Jadi ya dia pakai prinsip web aja gitu untuk ini ya, agak ya mirip mungkin ya tapi agak berbeda gitu. Nah, keuntungan terbesar dari aplikasi web ini adalah pengurangan biaya pengembangan dan pemeliharaan yang terkait dengan satu basis kode gitu. Maksudnya kita hanya perlu satu basis kode, artinya kita hanya perlu satu tim gitu ya. Jadi biayanya juga akan lebih rendah gitu ya dibandingkan kalau kita harus bikin dua tim atau kita harus punya dua expert gitu ya. Kita cukup punya satu expert aja, expert di web gitu. Nah, kemudian yang kedua itu eh, aplikasi web ini juga memungkinkan pengembang untuk mendistribusikan pembaruan tanpa melibatkan toko aplikasi khusus platform. Misalnya Google Play Store atau Apple App Store. Jadi kalau misalnya ya kalau di sini misalnya kita menggunakan HTML5 aja ya udah di-update aja HTML5-nya. Kita simpan bisa disimpan di server kemudian di download gitu ya atau kalau ya disimpan di server nanti diakses gitu ya juga bisa gitu. Nah, kalau misalnya pakai toko aplikasi khusus seperti Google Play dan Apple App Store itu pasti ada lebih banyak tahapan yang dilakukan gitu. Kita harus upload dulu, kita harus kompilasi dulu, kita harus build gitu ya, kemudian kita harus upload, kita harus uh, apa kita harus tulis gitu ini perbaikannya apa gitu ya, lebih banyak gitu. Ini biasanya merepotkan juga ya untuk terutama kalau misalnya kita masih ada di fase development gitu, karena nggak langsung ke pengguna, nggak bisa langsung dapat feedback juga dari pengguna gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah hybrid app gitu, aplikasi hybrid. Jadi aplikasi hybrid ini mencoba untuk mengisi kesenjangan antara aplikasi natif dan web gitu. Jadi kesenjangan gap kesenjangan itu. Sebuah aplikasi hybrid itu berjalan seperti aplikasi natif, seperti ya berbeda dengan natif betulan, ada bedanya. Tetapi sebagian besar proses bergantung pada teknologi web, yang berarti sebagian dari aplikasi berjalan di browser web tertanam ya, embedded. Nah, biasanya disebut web view gitu. Jadi sebetulnya aplikasi web hybrid ini dia punya aplikasi natifnya, tapi isinya itu hanya web view yang menampilkan
Ya, ini kalau tadi itu misalnya kita hanya membuat shortcut, nah ini kita membuat atau mengkompilasi browser gitu, hybrid itu ya. Nah, jadi ya sama aja sebetulnya pro dan kontranya dengan aplikasi natif tadi gitu. Hanya yang membedakan adalah ini betul-betul aplikasinya bisa kita deploy di atau kita bisa upload di toko ini ya, toko aplikasi tadi ya, seperti Google Play atau Apple App Store gitu. Nah, tapi ada yang membedakan berikutnya sebetulnya ya, di hybrid ini ada lapisan abstraksi web to native. Jadi ada library pemisah antara web dengan, bukan pemisah, jembatan gitu ya, jembatan antara web ke native gitu, yang memungkinkan akses ke kemampuan perangkat untuk aplikasi hybrid yang tidak dapat diakses oleh aplikasi web murni. Nah, ini tergantung pada kerangka kerja yang digunakan untuk pengembangan. Di satu basis kode juga bisa menghasilkan beberapa aplikasi ya, sama seperti Xamarin, Flutter dan React.js tadi, React Native sorry. Dapat menghasilkan beberapa aplikasi yang menargetkan platform yang berbeda dengan UI yang sangat mirip dengan platform native untuk mana aplikasi ini dikembangkan ya. Sebetulnya itu bisa juga enggak sebenarnya, itu tergantung dari ini. Maksudnya sangat mirip tuh ya, terasanya tidak seperti terasa browser gitu loh ya. Jadi di atasnya nggak ada address bar gitu, karena kita bisa atur. Nah, ini adalah daftar yang tidak lengkap gitu ya. Ini hanya beberapa saja yang populer dari framework-framework yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi hybrid. Yang paling populer adalah Apache Cordova, kemudian ada turunan-turunannya, Framework 7, Ionic, jQuery Mobile, NativeScript, Onsen UI, dan Sensa Touch. Ini tuh ada yang berbayar, ada yang tidak ya. Saya nggak tahu secara detail, tapi Cordova itu pasti gratis. Sensa itu berbayar, saya jQuery gratis, Ionic juga gratis gitu. Ionic ini benar-benar turunan dari Cordova gitu. Biasanya ini juga bisa di apa ya, uh, di diperkaya atau diperkuat dengan framework untuk web gitu ya. Contohnya adalah apa, Angular gitu, atau Vue.js, bahkan React.js gitu. Oke, kemudian ya sebetulnya yang tiga barusan saya sebutkan itu adalah Progressive Web App gitu, atau PWA. Jadi PWA ini dimuat seperti halaman web biasa dengan beberapa perbedaan. Ini cuman bedanya kalau PWA itu dengan yang hybrid tadi, PWA ini seperti dengan web, mirip dengan web. Jadi dia disimpan di web server, terus kita akses. Tapi uh, aplikasi ini bisa bekerja secara offline juga gitu, tapi tetap loading awalnya harus diakses dulu gitu. Jadi karena kalau aplikasi PWA itu kita download pertama kali itu seluruh aplikasinya gitu. Jadi Progressive Web App ini hanya disebut juga single app gitu ya, single page application sorry. Mirip jadi konsep awalnya adalah single page application, kemudian jadi progressive web gitu ya. Jadi dia bisa bekerja secara offline, juga bisa mengakses perangkat keras karena ada library-nya ya, ya standarnya berbeda dengan web gitu ya. Jadi ini terkait dengan browser yang lebih modern gitu ya. Jadi sehingga ya kita bisa bisa apa namanya, mendapatkan pengalaman yang lebih baik. PWA ini didukung oleh Android dan iOS, tapi tidak semua fitur perangkat keras tersedia gitu. Contohnya ya tadi mungkin sensor-sensor yang spesifik gitu, misalnya Android punya sensor thermal gitu, itu nggak bisa diakses misal gitu. Tapi secara umum sih sudah. Contohnya contoh lain gitu, Face ID di iPhone itu tidak bisa disupport, belum bisa disupport. Arcade untuk augmented reality itu juga sama, belum bisa disupport, itu masih di native ya. Kemudian tadi berdasarkan teknologi, kemudian selanjutnya ini adalah taksonomi karakteristik kualitas aplikasi bergerak gitu. Jadi ada
Di sini ada capability, reliability, usability, charisma, security, performance, mobility, dan compatibility. Nah, secara umum, capability dalam aplikasi bergerak adalah kualitas yang mengukur kemampuan produk akhir aplikasi untuk mencapai tujuannya. Gitu. Terutama apakah aplikasi tersebut menunjukkan kemampuan untuk melakukan fungsi yang penting atau fungsi utama. Nah, kemampuan aplikasi bergerak itu dapat diukur melalui 7 parameter. 7 itu adalah ini: completeness, efisiensi, interoperability, extensibility, akurasi, data agnosticism, dan konkurensi. Completeness itu mengacu pada ketersediaan semua fungsi yang diinginkan oleh pengguna akhir, end user. Sedangkan jadi komplit gitu ya. Sedangkan akurasi itu berkaitan dengan ketepatan output, jadi akurat gitu. Output yang dihasilkan dalam format yang tepat juga gitu. Kemudian efisiensi bagi aplikasi bergerak berbicara tentang fungsi yang dilakukannya secara efisien. Jadi ya sesingkat mungkin, secepat mungkin gitu ya, sedikit mungkin menggunakan resource gitu, walaupun nanti resource juga ada. Kemudian interoperability itu menentukan cara terbaik di mana beberapa fitur yang berbeda berinteraksi satu sama lain gitu. Jadi saling berinteraksi ya, interoperability itu interoperate gitu. Kemudian konkurensi dalam aplikasi bergerak berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan banyak tugas secara bersamaan dan berjalan paralel dengan proses lainnya, konkuren gitu. Kemudian data agnosticism ini membahas dukungan format data yang berbeda-beda, jadi tidak hanya satu format data saja. Agnostik itu ya bisa banyak gitu ya. Contohnya ada JSON, ada XML, ada apa gitu. Kemudian extensibility adalah kemampuan untuk memperluas fitur-fiturnya, extend. Selanjutnya adalah reliability. Reliability dalam aplikasi bergerak berbicara seberapa tinggi kepercayaan terhadap produk akhir aplikasi dalam berbagai situasi, terutama situasi sulit gitu. Jadi, apakah bisa diandalkan atau tidak. Reliability itu reliable gitu, reliable ability. Jadi apakah dia bisa diandalkan atau tidak. Nah, reliability ini diukur melalui fitur-fitur seperti stability, robustness, stress handling, recoverability, data integrity, safety, disaster recovery, dan trustworthiness. Nah, ini ada 5 ya. Oke, kemudian nah ini stability itu mengacu pada kemampuan aplikasi untuk bekerja tanpa crash atau error atau exception yang tidak dapat ditangani oleh aplikasi bergerak. Ini kalau force close itu biasanya tidak bisa ditangani itu kalau ada aplikasi yang force close gitu ya. Itu biasanya tidak ditangani. Oke, kemudian robustness itu mengacu pada kemampuan untuk menangani kesalahan yang telah diantisipasi juga tidak terduga dengan elegan dalam aplikasi. Selanjutnya, recoverability ini adalah tentang kemungkinan untuk dapat memulihkan dan terus menggunakan aplikasi setelah kesalahan fatal. Jadi kalau misalnya tadi force loss, kalau kita buka lagi ya bisa bisa digunakan lagi gitu. Kemudian data integrity ini didefinisikan sebagai kemampuan aplikasi dalam menjaga semua jenis data tetap utuh gitu, integritasnya terjaga gitu ya. Utuh itu tidak terkompromisasi gitu ya, tidak ada yang mengubah, tidak ada yang hilang datanya gitu. Kemudian trustworthiness ini mengacu pada perilaku aplikasi seperti predictability, konsistensi, dan kepercayaan. Jadi bisa dipercaya atau tidak, trustworthy. Selanjutnya adalah usability. Usability ini jadi aplikasi bergerak yang kompleks telah menjadi bagian dari kehidupan modern manusia ya. Akibatnya pengembang aplikasi bergerak harus dapat merancang. Ini kebalik ya, maaf. Dan harus dapat merancang dan mengembangkan aplikasi berdasarkan perspektif pengguna, bukan menggunakan metode berorientasi teknologi. Nah ini kalau misalnya
saya lihat di tugas akhir itu masih banyak yang metodenya itu berorientasi teknologi, padahal kita sudah belajar usability di MK juga belajar ya. Uh, jadi kita harus mengembangkan aplikasi berdasarkan perspektif pengguna. Jadi pengguna butuhnya apa, bukan oh ada teknologi ini saya buat ini deh gitu, enggak. Jadi usability itu kebergunaan untuk pengguna ya. Jadi usability ini bisa diukur menggunakan atribut intuitiveness, minimalism, learnability, memorability, discoverability, operability, interactivity, control, clarity, errors, konsistensi, accessibility, dan documentation. Ini cukup banyak ya atribut-atributnya. Jadi pertama tadi intuitiveness ini, jadi aplikasi bergerak yang memiliki atribut ini dia mempertimbangkan harapan pengguna, jadi ekspektasi, seperti memiliki antarmuka yang ramah pengguna gitu, intuitif gitu. Intuitif itu jadi pengguna bisa menggunakan tanpa dikasih tahu sebelumnya atau diajari sebelumnya, jadi itu sesuai dengan intuisinya juga bisa gitu. Contohnya kalau misalnya di di sebuah aplikasi ada tombol simpan, oh berarti dia tahu ini tuh untuk menyimpan gitu. Sesederhana itu. Kemudian minimalism adalah meminimalisir redundansi dalam konten atau tampilan aplikasi. Jadi tidak, redundansi itu ya repetisi gitu ya, ke pengulangan gitu. Hal-hal yang tidak penting gitu sebetulnya untuk diulang gitu. Selanjutnya, learnability ini membahas seberapa cepat atau mudah bagi pengguna untuk mempelajari penggunaan aplikasi bergerak gitu. Jadi ya tadi ya terkait juga kalau misalnya tidak intuitif ya seberapa cepat dia bisa belajar gitu. Kemudian memorability ini berfokus pada kemampuan pengguna untuk mengingat apa yang dipelajari. Apakah bisa memorable atau tidak gitu ya. Contohnya tadi tombol simpan itu warnanya hijau, tombol hapus itu warnanya merah gitu. Itu untuk memorability itu bagus gitu. Sebetulnya untuk intuitif juga bagus gitu. Kemudian discoverability berfokus pada kemampuan aplikasi dalam memberikan kemudahan menemukan informasi dengan menjelajahi antarmuka pengguna. Selanjutnya, operability ini berkaitan dengan kecepatan pengguna berpengalaman dalam melakukan tugas atau pekerjaan yang sudah umum, sudah sering mereka lakukan gitu. Jadi harus ada shortcut gitu di sini. Kemudian interactivity ini adalah tentang kemudahan dalam berinteraksi dengan aplikasi lain gitu. Contohnya kalau misalnya kita perlu login menggunakan Gmail dan lain sebagainya. Kemudian control ini memberikan perasaan mengendalikan aplikasi bergerak pada pengguna. Kendali. Kemudian clarity ini berfokus pada menyatakan secara eksplisit setiap detail dalam bahasa yang jelas gitu. Selanjutnya errors ini membahas bahwa aplikasi harus sulit membuat kesalahan, jadi tidak mudah gitu. Ini tidak mudah membuat kesalahan serta harus dapat memperbaikinya dengan mudah jika terjadi kesalahan. Kemudian konsistensi membahas bahwa aplikasi harus berperilaku dengan cara yang sama secara menyeluruh, gitu, konsisten. Itu kalau di halaman A cara menyimpannya seperti ini, ya di halaman B juga cara menyimpan datanya juga harus sama, gitu. Selanjutnya accessibility berfokus pada pemenuhan standar aksesibilitas yang berlaku untuk aplikasi bergerak. Ya, contohnya ada narator gitu ya, magnifier gitu dan lain sebagainya. Kemudian documentation selanjutnya adalah tentang memberikan bantuan dan pembuktian pemenuhan fungsionalitas. Ya, dokumentasi pada umumnya ya untuk user guide atau untuk dokumen perancangan gitu. Selanjutnya karisma. Nah, karisma ini kalau menurut Oxford American Dictionary versi tahun 2010 itu adalah daya tarik atau pesona yang menarik yang dapat menginspirasi pengabdian, devotion ini diterjemah pada orang lain gitu. Definisi tersebut juga mungkin definisi tersebut mungkin berlaku untuk manusia, tapi juga sebetulnya bisa juga kita terapkan untuk aplikasi gitu ya. Ada serangkaian faktor yang membuatnya punya value atau berharga dan menarik di mata pengguna.
Contohnya, apa yang membuat orang mencurahkan lebih banyak perhatian pada WhatsApp dibandingkan dengan aplikasi perpesanan serupa lainnya gitu. Contohnya, ya mungkin sekarang WhatsApp dan Telegram gitu ya punya daya tarik tertentu yang membuatnya digunakan secara masif. Tapi kalau misalnya kita lihat yang lain, dulu ada Signal dan sebagainya, mungkin tidak terlalu masif gitu. Nah, kemudian berarti kan WhatsApp itu misalnya punya karisma gitu. Nah, kemudian mengapa kita memilih untuk menggunakan satu aplikasi pengeditan foto dibandingkan dengan yang lain, gitu juga sama gitu ya. Ya pokoknya untuk marketplace juga sama ya, ada yang memilih menggunakan Tokopedia, ada yang memilih menggunakan Shopee dan lain sebagainya. Nah, ada 11 faktor untuk menambah untuk pengukuran karisma ini ya. Ini 11-nya adalah satisfaction, professionalism, uniqueness, attractiveness, curiosity, entrancement, hype, expectance, attitude, impression, story. Uniqueness ini mengacu pada hal yang membedakan satu aplikasi dengan ya, aplikasi yang lain, unik gitu. Nah, atribut ini bisa menjadi tantangan seiring aplikasi menjadi matang. Contohnya kemarin juga saya sudah mencontohkan super apps gitu ya. Awalnya kan spesifik gitu, unik gitu, tapi lama kelamaan aplikasi matang, dia menjadi tidak ada bedanya gitu dengan aplikasi yang lain. Selain itu, ketika aplikasi menjadi matang dan populer, itu pasti ada juga aplikasi-aplikasi yang mengikuti gitu. Jadi ada duplikat gitu atau ada kompetitor. Nah, kemudian pengembang ini harus terus berinovasi untuk tetap kompetitif karena uniqueness ini cenderung memudar seiring waktu ya tadi ya. Selanjutnya satisfaction ini dari pengguna terhadap aplikasi bergerak itu dipengaruhi oleh ekspektasi dan fitur. Jadi di dalam ilmu komputer, satisfaction ini diukur dengan seberapa jauh aplikasi bergerak dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi mengelola ekspektasi ini sangat penting untuk meningkatkan faktor satisfaction tadi. Sementara pemenuhan kebutuhan terkait pengalaman pengguna juga sama ya, ini juga penting gitu. Kemudian aplikasi juga dapat dikategorikan berdasarkan kebutuhan pengguna. Contohnya aplikasi kesehatan dan kebugaran ini akan memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan aplikasi bisnis dan pendidikan. Nah, pengembang ini harus bertujuan untuk membuat aplikasi yang memiliki atribut profesionalism yang memenuhi kebutuhan dan preferensi target audience gitu. Contohnya seperti kesederhanaan untuk anak-anak gitu ya, atau desain yang intuitif untuk seniman gitu. Itu disebut profesionalism. Kemudian pengembangan aplikasi bergerak juga harus melibatkan usability, design, accessibility, dan estetika untuk memastikan pengalaman yang ramah pengguna. Nah, ini akan membentuk attractiveness. Attractiveness ini sangat penting, tapi sebetulnya atribut ini juga dipengaruhi oleh kemampuan perangkat keras dari perangkatnya dan teknologi layar. Jadi semakin bagus layar dan perangkat kerasnya ya semakin atraktif juga gitu. Kita bisa semakin membuat aplikasinya atraktif. Nah, namun demikian pengembang harus dapat membuat aplikasi dapat berjalan di spesifikasi perangkat keras yang seminimal mungkin gitu. Jadi jangan terlalu memaksimalkan. Nah, kemudian pengembang juga harus menyeimbangkan strategi pemasaran dengan menumbuhkan curiosity, keingintahuan gitu ya dari pengguna untuk mencoba aplikasi bergerak. Nah, bisa memanfaatkan metode mulut ke mulut gitu ya, media sosial, blogging, YouTube, podcast, publisitas pers, forum dan lain-lain gitu. Ini untuk mempromosikan curiosity tadi, mendorong pengguna untuk mencoba aplikasi. Selanjutnya entrancement ini mengacu pada tingkat keterlibatan dan pengalaman pengguna dalam aplikasi bergerak, khususnya dalam kategori hiburan, jejaring sosial, social network atau sosial media, dan game gitu, seberapa terlibat gitu ya. Entrancement yang direncanakan dengan benar dapat memicu keinginan gitu ya, keinginan untuk menggunakan lagi gitu ya. Kemudian loyalitas dan profitabilitas. Contohnya untuk game mungkin ya, terutama kalau misalnya ada keterlibatan ya, dia kan di game itu banyak in-app purchase ya, atau
pembelian di dalam aplikasi, yang akan memicu profitabilitas. Kemudian teknologi mobile seperti iOS dan Android itu juga terus berkembang, selalu memperkenalkan fitur dan perangkat baru. Nah, produsen terus berinovasi, mendorong pengembang untuk mengadopsi teknologi terbaru. Apple biasanya memperkenalkan kemajuan teknologinya melalui acara khusus. Itu akan memberikan faktor hype gitu ya bagi pengembang. Nah, kita juga aplikasi juga sama ya. Beberapa aplikasi itu diposting di situs-situs berita gitu ya, bahkan menyewa editorial atau advertorial televisi gitu ya dan lain sebagainya, atau di channel-channel YouTube gitu untuk memberikan faktor hype gitu ya. Hype itu juga bisa meningkatkan karisma. Kemudian pengembang juga harus mencoba melebihi harapan pengguna, ini masalah ekspektasi ya, untuk memberikan kepuasan terhadap aplikasi. Nah, untuk memberikan faktor wow, itu pengembang harus memberikan yang terbaik dalam setiap fitur. Nah, kita juga perlu merekayasa ulang fitur-fitur yang sudah ketinggalan zaman kalau aplikasi kita sudah umurnya sudah lama gitu ya. Nah, kemudian memenuhi harapan pengguna itu sangat penting, tapi juga sulit dilakukan. Namun pengembang juga harus mencoba untuk melebihi harapan mereka untuk meringankan ekspektasi jadi terhadap aplikasi. Jadi ekspektasi itu beban beban ekspektasi gitu ya terhadap aplikasi gitu. Oke, kemudian attitude selanjutnya. Attitude kalau di psikologi adalah evaluasi positif atau negatif gitu ya, attitude terhadap sesuatu, terhadap orang, objek, peristiwa, dan ide. Apa sikap kamu terhadap ini gitu misalnya ya. Apa sikap kamu terhadap bisa terhadap orang gitu ya. Apa sikap kamu terhadap si A, si B, atau terhadap objek, apa sikap kamu terhadap Android, terhadap iOS gitu dan lain sebagainya gitu. Itu attitude. Sikap positif itu akan berkorelasi dengan hubungan yang baik, kesehatan yang lebih baik, dan kesuksesan. Nah, dalam komputasi mobile, attitude aplikasi itu memastikan konsistensi layanan pengguna dan pembaruan keamanan. Jadi sikap aplikasi ke pengguna gitu ya. Jadi sikapnya tuh harus konsisten layanan terutama di keamanan gitu. Selanjutnya impression ini adalah gambaran mental yang terbentuk selama beberapa jam pertama penggunaan. Impresi itu yang akan menentukan apakah selanjutnya pengguna itu akan menggunakan atau tidak gitu. Kalau memenuhi harapan ya pasti akan menggunakan terus gitu. Kemudian selanjutnya adalah story di sini adalah daftar peristiwa atau fitur yang menggugah pikiran yang terkait dengan satu atau lebih milestone dalam siklus hidup aplikasi. Nah, selanjutnya di security ya. Atribut security ini dalam aplikasi bergerak merupakan langkah-langkah pengamanan akses, penggunaan dan perlindungan data untuk aplikasi. Ini beberapa kalau kita upload aplikasi kita ke Google Play Store misalnya ya, atau App Store, itu juga akan ditanya mengenai hal-hal ini ya, apakah ada perlindungan data dan sebagainya gitu. Kemudian contoh penerapan security dalam peraturan dan kebijakan keamanan meliputi autentikasi perusahaan, penghapusan data, enkripsi data, VPN tingkat aplikasi, dan perlindungan copy paste gitu supaya kontennya tidak bisa di copy paste sembarangan gitu. Nah, kebijakan dan peraturan keamanan ini dapat diterapkan dalam proses pengembangan aplikasi. Nanti setelah aplikasi dikompilasi dengan pembungkus aplikasi atau wrapper ini ya, contohnya tadi Flutter, React Native gitu ya, atau dengan SDK. Nah, di perangkat bergerak juga ada malware ya. Malware ini biasanya memanfaatkan dan menyerang kelemahan dan bug dalam aplikasi bergerak. Nah, seringkali penyerang melakukan reverse engineering aplikasi yang menjadi target sebelum menyerang. Malware itu jadi ini ya, dia menginfeksi dalam tanda kutip aplikasi gitu. Jadi menginfeksi itu ya dia menambahkan kode-kode untuk mengoverride hal-hal mengoverride kode yang aslinya gitu. Itu kira-kira. Nah, kalau misalnya kita punya kelemahan yang bisa di override tadi ya akan jadi masalah gitu. Nah,
Ya, artinya pengembang itu harus terampil dalam mendeteksi, memperbaiki, dan memblokir kerentanan keamanan untuk membuat aplikasi yang tahan terhadap gangguan dan reverse engineering. Reverse engineering ini dibalik ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mendeploy jadi APK gitu, itu bisa kita reverse. Beberapa waktu ke belakang saya suka nge-reverse APK-APK yang undangan-undangan gitu ya, itu bisa kelihatan tuh. Nah, itu ada tekniknya supaya aplikasi kita nggak bisa di reverse gitu. Contohnya menggunakan ProGuard gitu. Walaupun mungkin tidak tidak full gitu ya. Nah, tapi ya disarankan jangan terlalu banyak hard code makanya, jadi biar nggak bisa di reverse. Oke, nah ini security itu ada 5 ya: autentikasi, otorisasi, security holes, sekresi, dan privacy gitu. Ada 5 atribut dia. Oke, yang pertama autentikasi. Autentikasi dan otorisasi ini berkaitan walaupun berbeda ya. Autentikasi ini adalah identifikasi pengguna untuk mengakses dan menggunakan aplikasi. Jadi autentikasi itu mengecek apakah pengguna itu memang sesuai dengan apa yang diklaimnya gitu. Misalnya saya mau pakai aplikasi sebagai dosen gitu ya, apakah benar ini dosen gitu. Kemudian otorisasi itu mengatur izin. Jadi contohnya kalau misalnya, oh iya betul, saya ini yang masuk adalah dosen. Nah, dosen itu bisa masuk ke menu apa saja, nah itu otorisasi. Gitu. Misalnya ke menu keuangan dosen nggak bisa gitu, jadi ditolak otorisasinya. Jadi itu yang membedakan autentikasi dengan otorisasi. Mirip tapi berbeda. Maksudnya mirip itu sebetulnya sering ada di satu tempat gitu, autentikasi dan otorisasi itu. Kemudian privacy ini dalam aplikasi bergerak adalah kemampuan untuk melindungi dan data dan tidak mengungkapkan data ini kepada pengguna aplikasi yang tidak berwenang terutama. Kemudian security holes ini dalam aplikasi bergerak terkait dengan deteksi dan penutupan kerentanan terhadap social engineering atau rekayasa sosial. Ya, contohnya aplikasi-aplikasi perbankan ini banyak sekali holes ya yang sudah mulai ya ditutup-tutupin terus gitu ya, karena jadi bukan hanya faktor dari faktor teknis gitu, tapi juga social engineering ini yang lebih penting gitu. Contohnya kalau misalnya sekarang di beberapa aplikasi perbankan gitu ya, di perangkat bergerak itu mewajibkan ada SIM cardnya itu ada di aplikasi di dalam perangkat gitu, supaya kalau misalnya mau masuk ke aplikasi gitu, itu salah satu upaya untuk menutup kerentanan terhadap social engineering. Karena sebetulnya kan ya sebelumnya mungkin pakai pin aja bisa gitu ya, tapi ternyata ada masalah, sekarang tambahin yaitu SIM card harus masuk, atau pakai sidik jari dan lain sebagainya gitu. Kemudian sekresi ini adalah atribut untuk mencegah pengungkapan semua jenis informasi tentang sistem dalam keadaan apapun. Jadi kalau ini tentang sistem bukan tentang pengguna ya. Kemudian invulnerability adalah kemampuan aplikasi untuk menahan upaya penetrasi. Nah, jadi kalau sekresi tadi jadi kalau misalnya ada error itu nggak boleh serta merta errornya ditampilkan gitu, exception bla 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 diliatin, itu harus tetap dibungkus gitu ya, errornya apa so. Ya mungkin bisa kita kirim kalau di aplikasi mobile itu ada beberapa error logger yang cloud based ya, contohnya Firebase punya, Sentry ada, dan lain sebagainya. Jadi errornya dikirim ke dashboard kita, kemudian ya kalau yang tampil ke pengguna ya errornya sudah dibungkus gitu, maaf terjadi kesalahan gitu. Kalau invulnerability ini ya menahan upaya penetrasi tadi gitu. Tadi masalah ProGuard itu penting, terus jangan terlalu eksplisit menggunakan HTTP gitu ya. Kemudian aplikasi bergerak juga harus bebas dari virus, tidak boleh mengandung atau muncul sebagai virus gitu ya. Nah ini biasanya kalau misalnya kita upload ke Google Play atau App Store juga selalu dicek ya. Nah, kemudian harus sesuai juga dengan standar keamanan yang berbeda-beda gitu.
Jadi ada standar keamanan menurut OAPS tadi ya, ada menurut SEI gitu, Software Engineering Institute gitu, dan lain sebagainya. Banyak standar keamanannya ada. Selanjutnya performance. Jadi secara umum performance ini adalah atribut mengenai persepsi pengguna tentang kesesuaian kinerja aplikasi. Kinerja aplikasi ini diukur dengan responsivitasnya dan seberapa cepat memulai proses dan seberapa baik aplikasi mengkonsumsi memori dan daya perangkat. Dalam aplikasi bergerak, kinerja dapat diukur melalui berbagai faktor termasuk capacity, resource utilization, responsiveness, availability, throughput, endurance, feedback, dan scalability. Nah, ini ya ilustrasinya. Nah, pertama tadi capacity. Capacity ini sangat penting untuk keberhasilan teknologi mobile, khususnya dalam pembelajaran, gitu ya, learning. Jadi mengembangkan aplikasi ini memerlukan analisis yang cermat terhadap infrastruktur, perencanaan, dan bandwidth yang tersedia. Pengembang harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas perangkat, daya komputasi, keterbatasan memori, dan konektivitas nirkabel. Peningkatan infrastruktur dan jaringan nirkabel yang lebih cepat sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan sumber daya multimedia. Kinerja aplikasi bergerak ini akan bergantung juga pada memori perangkat dan pemanfaatan penyimpanan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kecepatan CPU, kapasitas baterai, dan kapasitas memori. Kemudian pengembang juga harus mempertimbangkan keterbatasan perangkat keras, koneksi jaringan, latensi tinggi, konektivitas terputus-putus gitu ya, dan bandwidth rendah untuk kinerja optimal. Nah, ini adalah resource utilization, jadi sangat penting. Jadi keterbatasan ini harus diutilisasi dengan optimal. Selanjutnya, kinerja aplikasi bergerak juga diukur dengan responsiveness-nya yang bergantung pada sistem operasi dan perangkat yang digunakan juga. Aplikasi bergerak ini dapat dirancang dan dioptimalkan untuk memberikan pengalaman yang sesuai dengan lingkungan mobile. Kemudian juga mengurangi waktu loading dan memastikan pengalaman pengguna yang baik. Ketika teknologi mobile menjadi lebih terintegrasi, pengembang harus fokus pada pengalaman pengguna, memastikan perhitungan yang kompleks, jaringan, panggilan yang dilakukan di latar belakang, panggilan ke server gitu ya, dan aplikasi memuat data yang cukup bagi pengguna untuk bekerja sambil memuat sisanya. Jadi contohnya beberapa aplikasi untuk GoFood gitu ya, dan lain sebagainya itu dilihatin dulu, kemudian nanti di load lagi. Jadi di load itu bertahap gitu. Kemudian aplikasi bergerak itu memerlukan klien atau piranti cerdas untuk menangani pemrosesan lokal dan melakukan tugas bahkan ketika jaringan tidak tersedia untuk sementara. Ini adalah terkait dengan availability. Availability ini diukur menggunakan indikator kinerja utama atau KPI yang terdiri dari waktu aktif, waktu henti, kesalahan, daya tanggap, penyelesaian transaksi, dan toleransi kesalahan. Kemudian throughput, selanjutnya throughput ini mengukur jumlah transaksi per detik dan kecepatan pemrosesan informasi. Atribut ini biasanya digunakan untuk mengukur efektivitas komputer komersial besar ya, bukan smartphone kecil, dan penyelesaian pekerjaan secara batch gitu. Pengujian performa memastikan aplikasi memenuhi kapasitas yang diperlukan sebelum produksi atau tahap langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi throughput ini meliputi spesifikasi host, overhead pemrosesan, jenis transaksi, dan kemampuan pemrosesan paralel dari perangkat keras atau perangkat lunak. Selanjutnya, responsivitas dalam desain aplikasi bergerak itu berfokus pada antarmuka dan tata letak. Sementara pengujian kinerja dilakukan untuk meningkatkan endurance aplikasi dalam menangani masalah yang diharapkan dan tidak diharapkan. Pengembang harus menguji aplikasi pada perangkat keras yang sebenarnya, jadi kita perlu juga menyiapkan sebagai pengembang ya perangkat-perangkat keras yang mungkin sampling gitu ya, nggak harus semuanya di misal Android versi 11 yang mana, 12 mana gitu dan seterusnya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk membuka aplikasi ini juga adalah kesempatan pertama untuk memberikan kesan yang baik bagi pengguna, mensimulasikan kondisi klien dan jaringan yang berbeda,
dan memastikan waktu respon yang dapat diterima dalam service level agreement itu sangat penting untuk pengembangan aplikasi bergerak dengan endurance yang baik. Keberhasilan aplikasi bergerak sangat bergantung pada kualitas perangkat lunak dan pengalaman pengguna. Jadi untuk meningkatkan usability, pengembang harus mengumpulkan feedback yang valid, gitu ya. Ada dua feedback di sini ya. Pertama adalah feedback dari pengguna, ini pengguna potensial selama pengembangan. Dari pengguna aslinya juga ada, gitu ya. Kemudian aplikasi juga harus memberikan feedback kepada pengguna supaya pengguna tuh tahu ini aplikasi lagi ngapain, gitu. Jadi kalau misalnya pengguna menekan tombol save misalnya di aplikasi, terus nggak ada loader, nggak ada indikator, nggak ada apapun, ada pesan apapun, yaitu akan membingungkan, ini udah di save belum sih, gitu ya. Ya minimal ada indikator atau ada pesan, gitu ya. Kalau terlalu cepat ada pesan sudah disimpan, gitu misalnya. Kemudian scalability ini adalah kemampuan aplikasi bergerak untuk menyesuaikan kapasitasnya untuk memenuhi permintaan, menangani fluktuasi lalu lintas, dan hanya mengkonsumsi sumber daya yang diperlukan. Scalable itu jadi bisa diskalakan dengan baik, gitu. Nah, scalability ini biasanya tidak terkait dengan perangkat keras, hanya terkait untuk sinkronisasi dan kinerja. Jadi terkait di perangkat keras hanya untuk sinkronisasi dan kinerja maksudnya. Jadi pengembang harus mempertimbangkan scalability saat menerapkan aplikasi ke berbagai platform dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kemudian ada atribut mobility dari mobility sebenarnya. Mobility ini digunakan untuk mengukur kemudahan aplikasi dalam instalasi mobilitas, gitu ya. Apakah aplikasi ini bisa cukup portable, gitu ya, bisa dipasang di mana saja dan lain sebagainya. Instalasi, perawatan tadi ya, dan penyediaan dukungan. Atribut-atribut tersebut dapat diukur melalui requirements installability, upgradability, uninstallation, configuration, deployability, maintainability, dan testability. Ini jadi faktor-faktornya ya, atribut-atributnya. Nah, sebagian besar requirement bagi aplikasi bergerak itu berfokus pada atau untuk dapat berjalan pada konfigurasi tertentu, namun dapat menangani berbagai lingkungan atau komponen yang tidak tersedia. Contohnya, kalau misalnya kita tadi bicara AR ya, Google itu punya teknologi ARCore, sedangkan Apple punya teknologi ARKit. Nah, itu kalau ARCore itu kalau Apple kayaknya relatif lebih tersedia semua ya. Tapi kalau ARCore itu karena kan device itu tidak semua dari Google ya kalau di Android ya. Kalau Apple ya semuanya dari Apple gitu. Jadi banyak smartphone yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak memiliki kemampuan untuk menampilkan atau menjalankan aplikasi yang menggunakan ARCore tadi, library ARCore. Tapi ada beberapa yang memiliki kemampuan tapi tidak ada SDK-nya, jadi SDK-nya harus diinstal dulu. Sebetulnya ada Google Play Services gitu, itu harus bisa ditangani juga di aplikasi gitu. Aplikasi harus mengarahkan ini harus install ini gitu ya, ini harus install ini gitu. Kemudian installability ini terkait erat dengan bagaimana sebuah aplikasi dapat diinstal pada platform target. Selanjutnya, upgradability ini berkaitan dengan kemudahan upgrade ke versi yang lebih baru tanpa kehilangan pengaturan dan konfigurasi komponen yang berbeda. Selanjutnya, uninstallation ini adalah pembalikan instalasi. Kalau misalnya sudah tidak mau lagi, penggunanya harus bisa di-uninstall lagi gitu. Kemudian configuration ini memberikan kemudahan konfigurasi instalasi meskipun cara atau tempatnya berbeda untuk mendukung kebutuhan pengguna. Kemudian deployability ini terkonsentrasi pada bagaimana aplikasi dapat digunakan di berbagai jenis lingkungan yang terbatas. Selanjutnya maintainability ini membahas seberapa mudah aplikasi dipelihara dan memberikan dukungan bagi pengguna. Selanjutnya testability adalah seberapa efektif aplikasi yang digunakan dapat diuji oleh pengguna di tes. Kemudian compatibility bagi aplikasi bergerak ini mengacu pada kemampuan aplikasi bergerak
untuk berjalan di lebih dari satu perangkat, termasuk laptop, tablet, dan ponsel cerdas. Windows ini sekarang adalah satu-satunya lingkungan yang mendukung kompatibilitas tablet atau desktop, tablet dan desktop gitu ya. Jadi ada dua lingkungan yang disupport. Kemudian selanjutnya untuk menyediakan aplikasi bergerak, ini masih terkait compatibility tadi ya. Kita masuk compatibility. Untuk menyediakan aplikasi bergerak yang kompatibel, pengembang harus mengembangkan aplikasi yang konsisten dengan lingkungan perangkat keras yang memungkinkan pengalaman yang lebih stabil bagi pengguna. Compatibility untuk aplikasi mobile dapat diukur melalui device compatibility, operating system compatibility, application compatibility, configuration compatibility, backward compatibility, forward compatibility, sustainability, dan standard conformance. Jadi ini atribut-atributnya. Nah, device compatibility ini adalah tentang bagaimana aplikasi digunakan dengan konfigurasi komponen perangkat keras yang beragam. Kemudian OS compatibility difokuskan pada ya versi sistem operasi yang ditentukan gitu. Contohnya di Android itu kita tentukan minimum operating systemnya berapa gitu ya. Kalau device agak sulit sebetulnya ya, jadi kita harus menyesuaikan dan konfigurasi komponen yang beragam gitu. Application compatibility ini tentang bagaimana aplikasi dan datanya bekerja sama dengan aplikasi lain. Contohnya tadi kita bisa menggunakan Google Gmail gitu ya, Google Mail untuk login, datanya kita tarik gitu, atau aplikasi kita digunakan aplikasi lain gitu, datanya dan sebagainya. Selanjutnya, configuration compatibility adalah kemampuan aplikasi untuk berbaur dalam konfigurasi lingkungan yang digunakan. Backward compatibility tentang membandingkan aplikasi dengan versi terakhirnya untuk memeriksa aplikasi dapat melakukan semua yang dapat dilakukan versi sebelumnya. Jadi jangan sampai dari yang sebelumnya tuh hilang gitu ya. Misalnya kita bikin versi 2 gitu, data dari versi satunya nggak dibawa gitu ya, atau nggak bisa terselamatkan gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian forward compatibility ini kemampuan aplikasi untuk menggunakan antarmuka versi yang akan datang. Ini juga ya sama, contohnya kalau yang lebih mudah itu mungkin Microsoft Word gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin ada batasan gitu ya, contoh Microsoft Word versi 2003 mungkin tidak akan bisa membuka file Word yang dibuat dengan Microsoft Word 2021 atau 365. Tapi misal ya paling tidak 2019 2016 itu masih bisa membuka Word yang di file Word yang dibuat menggunakan Microsoft Word 365 misalnya yang terbaru gitu. Kemudian sustainability ini memberikan dampak yang baik untuk lingkungan ya. Ini dengan memberikan pilihan mode hemat daya, efisiensi energi, dan telecommuting. Contoh yang paling umum mungkin sekarang dark mode gitu ya. Dark mode diklaim itu bisa lebih menghemat daya lah dibandingkan dengan light mode, karena kan dia gelap gitu ya. Jadi tidak banyak yang diaktifkan di displaynya gitu. Kemudian standar conformance ini adalah aplikasi yang sesuai dengan hukum, etika, peraturan, dan standar yang berlaku. Ini ya sebetulnya sekarang ada ini juga ya. Ya kalau di App Store itu dan Google Play Store pasti harus sesuai dengan hukum, itu ada ininya. Apalagi Apple App Store itu sangat ketat ya ininya, seleksinya gitu. Nah, baik itu saja mungkin untuk pertemuan 2 ini mengenai taksonomi aplikasi bergerak. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.